Bang Todung, Indonesia ini sedang menulis sejarah ya. Uh, it's history in the making. Jan Etes dan anak-anak dan cucunya mungkin bisa belajar tuh nantinya gitu ya tentang kelakuan Bapak, Eyang pada era ini. Benar-benar sih ini pemilu yang paling brutal ya kalau semua yang pada bilang gini dan ngetes kewarasan banyak orang. Dan juga pada saat ini di MK tuh ngetes hati nurani dan moral para hakim di MK ya. Ujungnya kalau kita nulis sejarah, kita mungkin akan tahu kalau kita bisa go back to the future gitu ya. Siapa yang akan menjadi pahlawan atau pahlawati uh, atau sekedar case in point of Indonesia's corrupted democracy story. Nah, dengan jalannya persidangan yang sudah beberapa hari ini, bagaimana kesan Bang Todung? Do you feel good? How do you feel about it? Are you feeling we are going to the right direction? Well, how do I feel about it? Pertanyaan bagus. Sebetulnya sih ketika saya kembali ke Indonesia setahun yang lalu, saya kembali itu bulan Februari 2023. Sekarang ini I'm going to be 75 very soon, ya, in next few My months. gosh, you look 50 for sure. Thank you. Jadi sebetulnya ketika saya kembali, saya udah merasa, this is time for me to play with my grandkids. Itu waktu itu saya kembali bulan Februari. Saya udah mulai exhausted, bekerja begitu lama ya selama hidup saya, dan saya hanya ingin melakukan what I like to do, bukan what I have to do. Tapi putusan MK nomor 90 yang memuluskan jalannya Gibran untuk menjadi calon wakil presiden itu mengubah hidup saya. That was the turning point. Saya ini dari dulu pendukung Jokowi. Saya ikut kampanye tahun 2014. Jadi saya ikut tim suksesnya Jokowi dan merasa bahwa dia adalah sosok yang mampu membuat Indonesia menjadi negara yang lebih adil, lebih sejahtera, lebih demokratis. Dan dia bukan datang dari keluarga elit politik atau elit bisnis yang punya banyak sekali competing interest. Dia datang dari bawah dan saya kenal dia dari Solo ketika dia jadi wali kota. Saya membantu dia ketika dia kampanye untuk gubernur dan juga ketika dia kampanye untuk presiden. Nah, tapi saya nggak pernah punya keinginan untuk masuk dalam circle pemerintahan. Dan ketika saya menjabat sebagai dubes, saya masih bersama Jokowi. Tapi saya sudah mulai merasa there was something wrong with him. Pada waktu dia membolehkan anaknya menjadi wali kota di Solo. Pada waktu dia membolehkan menantunya menjadi wali kota di Medan. Nah, memang mereka itu elected melalui pilkada, bukan diangkat. Ya. Tapi even that, being educated in US for a number of years, kemudian ya traveling, attending all the seminars di luar negeri, baca buku, saya tetap merasa secara etis, secara etika, itu tidak tepat untuk dilakukan. Memang itu bukan jabatan yang diangkat ya oleh presiden, itu dipilih. Tapi saya tetap merasa ada sesuatu yang salah. Tapi I didn't say anything. Ya, being an ambassador, saya kept silence myself. Cuman ketika saya kembali ke Indonesia dan melihat keadaan dan putusan MK nomor 90 itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, saya bilang enough is enough, dan saya mulai ikut ya bicara mengenai itu. Nah, saya juga tidak merasa harus ikut dalam tim kampanye, ya. Tapi saya melihat begitu masif, begitu sistematik, begitu terstruktur pelanggaran yang terjadi selama pra kampanye, ya udah dimulai. Nah, saya merasa
kita ini setback begitu jauh ke belakang. Dan saya tidak merasa kita akan bisa recover dalam waktu dekat. Dan kelihatannya itu yang terjadi gitu. Nah, ketika saya diminta untuk ikut dalam tim kampanye, ya, tim pemenangan nasional, ya saya akhirnya tidak punya pilihan. Nah, bagaimana situasi sekarang dengan Mahkamah Konstitusi? Menurut saya Mahkamah Konstitusi ini adalah tempat terakhir. Saya sih masih punya optimisme untuk bisa mendapatkan putusan yang ya menjawab ya kebuntuan politik, kebuntuan hukum sekarang ini. Memang tidak mudah, tapi kalau melihat suasana kebatinan di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, mereka ini kan berada pada titik nadir sebetulnya. Mereka itu mengalami pukulan yang berat sekali ketika putusan MK nomor 90 itu dilahirkan. Ada demoralisasi di dalam tubuh MK itu sendiri karena mereka sangat malu, sangat dihina sebetulnya oleh akal sehat manusia dengan putusan itu. Karena itu memang telanjang terang-terangan ya, melanggar kepatutan, kewajaran ya, melanggar etika, melanggar hukum ya, membolehkan seseorang yang betul-betul tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dengan nepotisme yang kita saksikan ya. Presiden, ada ketua MK, ada anaknya, itu bersekutu untuk melangkahi dan mengingkari konstitusi dan hukum dan etika. Nah, buat saya ya, itu setback yang luar biasa dan banyak orang yang akhirnya turun gunung. Nah, MK menurut saya menyadari itu. Mudah-mudahan hati nurani teman-teman di Mahkamah Konstitusi itu terpanggil untuk melihat keadaan ini. Dan kalau mereka berani ya dan memutuskan diskualifikasi seperti yang kami tuntut, kami minta, dan melakukan pemungutan suara ulang, nah itu akan memulihkan kembali public trust kepada MK. Itu akan memberikan kembali kepada kita secercah harapan untuk masa depan bangsa ini. Nah, apakah itu terjadi atau tidak? I don't know. Ya, kita hanya butuh 5 hakim MK sebetulnya untuk bisa mengatakan itu. Dan saya percaya mungkin Profesor Susi, kolega saya dari Bandung itu akan bisa bercerita tentang hal ini. Tapi saya percaya bahwa mereka punya ya hati nurani dan cukup banyak di antara mereka itu yang menurut saya punya kesadaran sejarah, ya, punya mimpi yang genuine untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah to what extent ya interference, political interference itu terjadi dan to what extent mereka bisa menghadapi itu ya dengan tegar ya, dengan tabah ya, sehingga mereka bisa membuat keputusan. Karena kalau kita melihat evidence-nya di mana-mana ada. Dan apakah misalnya intervensi kekuasaan itu terjadi atau tidak, sulit untuk membantah bahwa itu tidak ada. Apakah politisasi bansos itu dilakukan? Everybody knows itu dilakukan. Apakah kriminalisasi terhadap kepala desa itu dilakukan? Kita punya bukti banyak sekali. Kepala desa yang tidak mendukung kemudian dipanggil oleh polisi. Nah, semua itu ada dan saya kira itu semua serius gitu. Kalau saya bilang serious crime ya itu one of the most serious crime in our history. Nah, kita nggak bisa menutup mata untuk itu semua dan saya kira hakim-hakim MK itu tahu ya. Cuman apakah mereka berani untuk bicara mengenai kebenaran ya? Ya kita lihat saja lah, kita lihat dan saya sih masih menyimpan optimisme untuk itu. Nah, apakah optimisme ini akan terwujud? Ya, it remains to be seen. Ya, kita punya waktu beberapa hari lagi dan kita akan memulai proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Kami punya saksi-saksi fakta yang datang dari lapangan
Dan kami punya ahli-ahli yang akan menjelaskan ya hal-hal tersebut berdasarkan keilmuan mereka. Dan ya, let's see